Ikan yang menghasilkan dari hasil pembenihan disebut A. Pengapuran, B. Pendederan, C. Penetasan, D. Pembesaran, E. Verlarvan. Seperti biasa saya akan memberi waktu 3 detik untuk menjawab kalian. Dan jangan lupa sambil menjawab klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Oke. Langsung kita jawab. Ikan yang dihasilkan dari hasil pembenihan disebut pendederan. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke. Ikan lele mempunyai alat pernapasan tambahan yakni A. Labirin, B. Insang, E. Empedu, D. Paru-paru, E. Rongga. Oke, langsung aja kita jawab. Labirin adalah alat pernapasan tambahan pada ikan yang berupa lipatan-lipatan epithelium. Pernapasan labirin pada terletak rongga di belakang atau di atas insang. Ikan yang mempunyai labirin mampu hidup di perairan yang miskin oksigen terlalu asalkan permukaan perairan terdapat udara bebas. Jadi ikan lele ini mempunyai alat tambahan yang berupa labirin ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Alat pernapasan tambahan ikan lele terletak pada A. Atas otak, B. Bawah gelembung renang, C. Sebelah paru-paru, D. Ruang sebelah atas insang, E. Bawah insang. Karena tadi udah ada jawabannya, maka langsung kita jawab aja. Ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan yang disebut aboresken atau organ yang merupakan membran yang berlipat-lipat penuh dengan kapiler darah. Alat ini terletak di dalam ruangan sebelah atas insang. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan pembenihan ikan konsumsi adalah A. Break-even point, B. Analisis budidaya, C. Sistem produksi, D. Pemanenan, E. Promosi. Oke, langsung kita bahas. Teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan pembenihan ikan konsumsi dan adalah break-even point. Jadi jawabannya adalah yang A. Break-even point. Tempat untuk mendukung kehidupan pembenihan ikan disebut A. Wadah, A. Air, B. Wadah, C. Media, D. Ekosistem, E. Habitat. Oke, langsung kita jawab aja. Tempat untuk mendukung kehidupan pembenihan ikan disebut media teman-teman ya. Pohon juga bisa disebut tempat untuk mendukung kehidupan pohon atau tumbuhan juga disebut media. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut fungsi pembagian jenis kolam menurut fungsinya kecuali A. Kolam tradisional, B. Pendederan, C. Pembesaran, D. Pemijahan, E. Pemberokan. Oke, langsung kita bahas. Berikut fungsi pembagian jenis ikan kolam menurut fungsinya. A. Pendederan merupakan suatu kegiatan pembenihan ikan larva atau benih pada kolam sementara sehingga mencapai ukuran tertentu. Pembesaran merupakan proses produksi komunitas ukuran pasar dari pendederan. Pemijahan adalah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan sebagai salah satu proses dari reproduksi merupakan mata rantai siklus hidup yang menentukan keberlangsungan hidup spesies. Lalu ada pemberokan merupakan pemuasan induk ikan selama 1-2 hari dengan tujuan membuang kotoran, feses dan mengurangi kandungan lemak dalam gonad. Setelah proses pemijahan selesai, induk ikan akan betok dikembalikan lagi ke asalnya. Ikan betok nih, contohnya ikan betok.
Oke. Sementara kolam tradisional adalah tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagian kolamnya terbuat dari tanah. Ini bukan dari fungsinya pembagian jenis kolam. Jadi jawabannya yang ya teman-teman. Apa yang dimaksud stripping adalah A. Pemisahan betina dan jantan, B. Penyulingan induk ikan, C. Perut ikan diurut, D. Pemijahan induk dewasa, E. Pemberokan ikan. Oke, langsung kita jawab. Stripping dilaksanakan setelah menyuntikkan induk, kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi induk setelah 8-12 penyuntikan untuk mengetahui kematangan telur dan sperma induk. Jika perut ikan dipijit ke arah anus kemudian keluar telur atau sperma, maka induk telah siap untuk di stripping. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Perut ikan dipijit ke arah anus. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Budidaya ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan yang siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Kegiatan tersebut adalah budidaya A. Pembesaran, B. Pembenihan, C. Pendirian 1, D. Pendirian 2, E. Pemijahan. Oke, langsung kita jawab. Budidaya ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Kegiatan tersebut adalah budidaya pembesaran ya teman-teman. Jadi yang A jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Pintu atau saluran air yang digunakan pada kolam budidaya pembenihan ikan konsumsi dikenal dengan sistem A. Kamalir, B. Ceren, D. Dam, C. Dam demonik, E. tonik. Oke, langsung kita jawab. Sistem monik adalah pintu saluran air yang digunakan dalam kolam budidaya pembenihan ikan konsumsi. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, monik. Lanjut soal berikutnya. Pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi buat pemeliharaan benih ikan yaitu A. Drigen, B. Keramba, C. Drum kosong, D. Pemberat, E. Kantong jaring. Oke, langsung kita jawab. Pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi sebagai pemeliharaan benih ikan yaitu ya teman-teman, kantong jaring. Kantong jaringnya adalah tempat untuk pemeliharaan ikannya. Drigen sebagai pengapung, keramba sebagai kerangka dari jaringnya, C ini drum kosong bisa sebagai pengapung, pemberat untuk agar jaring tidak meningkatkan kekebalan tubuh pada ikan. A. Antibiotik alami, B. Prosalat, C. Imunostimulan, D. Feed adiktif, E. Nutrilon Royal. Oke, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Silakan teman-teman untuk bisa menjawab. Sambil menjawab jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten ini. Oke, langsung kita bahas saja. Imunostimulan atau imunostimulator adalah substansi, obat, dan nutrien yang menstimulasi sistem imun dan meningkatkan aktivitas komponen sistem imun untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman, imunostimulan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Spesies jamur yang menyebarkan penyakit pada ikan dengan cara menginfeksi organ-organ internal adalah A. Branchimomycetes, B. Saprolegnia sp, C. Achlia sp, D. Ichthyopus
Pus sp alga. Oke, langsung kita jawab. Penyakit Ichthyophilus sp merupakan jenis penyakit pada ikan di mana ikan akan terkena serangan jamur di tubuhnya. Penyakit tersebut hampir sama dengan penyakit ikan Amelodium ocellatum. Sedangkan Amelodium ocellatum penyakitnya menyerang pada bagian insang dan kulit. Penyakit Ichthyophilus sp biasanya menyerang ikan-ikan di laut atau ikan-ikan laut, maksudnya ikan-ikan laut atau ikan jenis air laut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah yang termasuk anti jamur? A. Methylene blue dan garam, B. Kaporit dan air raksa, C. Kalium permangat, D. rotenon, E. betadine. Oke, langsung saja kita bahas. Fungsi dari kalium atau disebut juga potasium atau permangat merupakan obat yang digunakan untuk membersihkan bor kotak oranye, skisma, serta infeksi karena kutu jamur atau air. Jadi jawabannya yang C, teman-teman, kalium permangat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ikan yang memiliki rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro adalah ikan genetika, manipulasi ikan, sex reversal, manajemen ikan, atau ikan transgenik. Oke, teman-teman. Oke, langsung kita bahas saja. Ikan transgenik merupakan ikan yang mengalami rekayasa genetika di mana terjadi kemungkinan kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Jadi jawabannya yang ya teman-teman, ikan transgenik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. DNA ekstrakromosomal adalah yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup adalah A. DNA rekombinan, B. RNA, D. plasmid, C. plasmid, D. kromosom, E. pengklonan gen. Oke, teman-teman, ini udah masuk ke genetika dan teman-teman semoga jadi referensi, mungkin keluar mungkin juga enggak, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar DNA atau belajar genetika, mungkin keluar mungkin enggak, tapi kemungkinan enggak sih. Oke, langsung kita bahas. Plasmid adalah DNA ekstromosal yang terdapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup, dan di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi, namun semua plasmid tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya plasmid menjadi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila lingkungan kembali normal DNA plasmid dapat terbuang. Jadi jawabannya adalah plasmid ya teman-teman. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Proses pengutusan sorting bahan genetika biasanya DNA namun juga bisa RNA yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya adalah A. gen generatif, B. kombinasi genetika, C. molekul, D. biologi molekular. Oke, langsung kita bahas. Kombinasi genetika merupakan proses pengutusan sorting bahan genetika biasanya DNA namun juga bisa RNA yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Pada eukaryota, kombinasi biasanya terjadi selama meiosis sebagai pindah silang kromosom antar kromosom yang berpasangan. Proses ini menyebabkan keturunan suatu makhluk itu mempunyai kombinasi gen yang berbeda dari orang tuanya.
dan dapat menghasilkan alat klinik yang baru. Pada biologi evolusional, perombakan gen ini diperkirakan memiliki banyak keuntungan. Yang ini mengizinkan organisme yang bereproduksi secara seksual menghindari Rett Muller. Jadi jawabannya yang rekombinasi genetika ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B, rekomendasi genetika. Oke, lanjut soal berikutnya. Ilmu yang mempelajari proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup adalah A. Fisiologi hewan air, B. Nutrisi pakan, C. Respirasi, D. Biokimia, E. Kimiawikan. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Biokimia atau kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Jadi jawabannya adalah biokimia teman-teman, biokimia D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perkawinan silang antara dua individu yang berbeda untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik adalah A. Hibridisasi, B. Polarisasi, C. Seks reversal, D. Carvio, E. Gurame. Ini merupakan suatu rekayasa genetika yang teman-teman dalam perikanan. Rekayasa genetika ya kemungkinan nggak keluar, cuman jadi referensi aja buat kita karena ini materinya udah cukup terlalu tinggi. Jadi kemungkinan nggak keluar sih, jadi referensi aja, mungkin keluar mungkin enggak, tapi kemungkinan enggak sih. Oke, langsung ya kita bahas. Hibridisasi adalah hewan perkawinan silang antara dua individu yang berbeda untuk menambahkan keturunan yang lebih baik. Tahapan pelaksanaan hibridisasi pada ikan emas meliputi persiapan wadah dan induk ikan uji, pemijahan yang meliputi penyuntikan, stripping, pembuahan, pelepasan, pemeliharaan ikan, dan benih. Jadi jawabannya adalah hibridisasi ya teman-teman. Hibridisasi. Oke, lanjut soal berikutnya. Beberapa contoh komunitas aquaculture yang bukan termasuk dalam kelompok A. Everbrata, yaitu A. Udang galah, B. Cumi-cumi, C. Ikan nila, D. Gurita, E. Kepiting bakau. Oke, langsung kita bahas. Hewan Everbrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung ya teman. Harus ingat Everbrata, hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Antara ruas-ruas tulang belakang istilah lain yang disebut hewan Invertebrata. Invertebrata mencakup semua hewan-hewan kecuali hewan vertebrata, fishes, reptil, aves, dan mamalia. Yang termasuk hewan yang bukan termasuk hewan Everbrata adalah udang galah termasuk, karena cumi-cumi termasuk, ikan nila tidak termasuk, gurita termasuk, kepiting bakau termasuk. Ikan nila memiliki tulang belakang, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu kegiatan untuk memproduksi biota organisme suatu akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit merupakan definisi dari A. Budidaya, B. Produksi benih, C. Pembesaran, D. Pembenihan, E. Aquaculture. Oh, ini mau gampang banget teman-teman, dasar banget. Kalau kalian nggak tahu sih ya bahaya sih kayak ginian. Oke, langsung kita bahas. Aquaculture atau budidaya perairan adalah suatu kegiatan untuk memproduksi biota organisme suatu akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit. Jadi jawabannya yang teman-teman, aquaculture. Suhu air, kecerahan, kekeruhan,
densitas, dan salinitas merupakan parameter kualitas air yang menunjukkan sifat A. Kimia, B. Fisik, C. Biologi, D. Lingkungan, E. Kesehatan. Seperti biasa saya akan memberi waktu 3 detik jika kalian ingin menjawab. Sambil menjawab kalian bisa like and subscribe dan komen jika kalian ingin tema-tema yang lain. Oke, langsung aja kita bahas. Beberapa parameter fisika yang digunakan untuk menentukan kualitas air meliputi suhu, kekeruhan, warna, daya hantar listrik (DHL), jumlah zat padat terlarut atau TDS, rasa dan bau menurut Effendi. Jadi dapat disimpulkan bahwa parameter fisika yaitu adalah meliputi suhu, kekeruhan, warna, DHL, lalu TDS, rasa dan bau. Kita lihat di sini suhu air, kekeruhan, densitas, dan salinitas jadi masuk ke parameter fisika, fisik ya. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Ini masih dasar teman-teman, ini masih gampang. Oke. Melakukan budidaya perairan disarankan bahwa kedalaman air tidak boleh lebih dari 2 meter. Hal ini dapat terjadi A. Menghindari stratifikasi suhu, B. Menghindari pemborosan air, C. Menghindari D. Menghindari penyakit, E. Semua benar. Oke, langsung kita bahas. Antara siang dan malam tidak lebih dari 5 derajat. Pada perairan yang tenang yang mempunyai kedalaman air minimal 1,5 meter biasanya akan terjadi pelapisan stratifikasi suhu. Pelapisan ini terjadi karena suhu permukaan air lebih tinggi dibanding dengan suhu air di bagian bawahnya. Stratifikasi suhu pada kolam air dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama lapisan epilimion, yaitu lapisan sebelah atas perairan yang hangat dengan penurunan suhu relatif kecil dari 32 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Lapisan kedua tersebut dengan lapisan termoklin, yaitu lapisan tengah yang mempunyai penurunan suhu sangat tajam, yaitu dari 28 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Lapisan ketiga disebut lapisan himolinion, yaitu lapisan yang paling bawah, di mana pada lapisan ini perbedaan suhu sangat kecil, relatif konstan. Stratifikasi suhu ini terjadi karena masuknya panas dari cahaya matahari ke dalam kolam air yang mengakibatkan terjadinya gradien suhu yang vertikal. Pada kolam yang kedalamannya airnya kurang dari 2 meter biasanya terjadi stratifikasi suhu yang tidak stabil. Oleh karena itu, bagi para pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan budidaya ikan ke dalam air tidak boleh lebih dari 2 meter. Selain itu, untuk mencegah stratifikasi suhu pada wadah budidaya akan diperlukan suatu alat bantu dengan menggunakan aerator, blower, atau kincir air. Berdasarkan hasil penelitian, suhu air sangat berpengaruh terhadap respon ikan dalam mengkonsumsi pakan yang diberikan selama berlangsung kegiatan budidaya. Respon tersebut dapat dilihat pada tabel ini, nggak usah lah. Oke, jadi bisa disimpulkan dari hasil referensi ini, maka dapat kita jawab adalah A ya teman-teman, menghindari stratifikasi suhu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oksigen dalam air, karbon dioksida, pH air, bahan organik dan garam mineral dalam air, nitrogen dan alkalinitas dalam kesadaran merupakan parameter A. Fisik, B. Kimia, C. Biologi, D. Semua jawaban benar. Oke, karena gampang langsung aja kita jawab. Parameter kimia mencakup pemeriksaan pH, fluorin, kesadaran, klorida, klorium, valensi, mangat, nitrat, nitrit, seng, cyanida, sulfat, tembaga, aluminium. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, parameter kimia. Oke. Parameter biologi dari kualitas air biasanya ditunjukkan dengan kelimpahan plankton. Berdasarkan ukurannya, plankton terbagi dalam beberapa jenis kecuali A. Makroplankton, B. Nektoplankton, C. Nanoplankton, D. Zooplankton. Oke, langsung aja kita bahas. Berdasarkan ukuran plankton terdapat 2 golongan, yaitu net plankton dan non net plankton. Net plankton dalam plankton dapat ditangkap oleh jaring. Net plankton terbagi atas
mesoplankton P yang berukuran 0,2 sampai 200 mm, makroplankton berukuran 2 sampai 20 mm dan megaloplankton yang berukuran 20 mm. Jadi jawabannya kecuali adalah zooplankton ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Parameter biologi yang bisa digunakan sebagai indikasi suatu kualitas air adalah A. Plankton dan nekton, B. Plankton dan bentos, C. Nekton dan plankton, D. Bentos dan nekton. Oke, langsung aja kita bahas. Parameter biologi diamati dengan penelitian dari bakteri Colium dan Fecal coli, plankton dan makrobentos. Selain bakteri Colium, keanekaragaman plankton dan bentos juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mikroorganisme yang merugikan disebut A. transvesin, B. patogenik, C. aerob, D. indigenous. Oke, lanjut ya. Kita cepat aja karena udah mau maghrib. Ada jenis-jenis bakteri baik yang dapat menunjang fungsi tubuh kita dan jenis-jenis bakteri yang merugikan manusia. Bakteri yang membawa pengaruh buruk disebut sebagai bakteri patogen. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, bakteri patogenetik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bakteri yang merugikan ikan adalah A. Lactobacillus, B. Carnobacterium, C. Bacillus, D. Pseudomonas aguiliseptica. Oke, langsung aja. Bakteri yang merugikan ikan tawar antara lain Aeromonas hydropilia, Salmonidika, Pheromonas aguiliseptica, Streptococcus agalectica, Esne, Vibrio sp, Edwardsia tarda, Eika turli, Mycobacterium sp, Yersida sp, dan Acinetobacter sp. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, yang E ya, Pseudomonas aguiliseptica. Bukan termasuk uji pakan buatan. A. Uji keuntungan, B. Uji fisik, C. Uji kimiawi, D. Uji biologis. Seperti biasa saya akan memberi waktu selama 3 detik untuk kalian menjawab. Sambil menunggu, jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, langsung ya kita bahas. Pengujian ada beberapa cara. Yang pertama, pengujian fisik. Pengujian pelet secara fisik yaitu 1. Kehalusan bahan baku, 2. Kekerasannya, 3. Daya tahan dalam air, 4. Daya apung. Dalam pembuatan pakan buatan, pengujian secara fisik dapat dilakukan pada kehalusan bahan baku. Dapat diuji dengan jalan menggiling ulang berdasarkan besar kecilnya ukuran butiran. Kita dapat membedakannya menjadi sangat halus, agak kasar, sangat kasar, dan lain-lain. Kekerasan dapat diuji dengan memberi beban pada pelet. Sampai batas beban tertentu pelet akan hancur. Pelet yang baik harus mempunyai kekerasan yang tinggi dan biasanya berasal dari bahan baku yang cukup halus. Pengujian ketahanan dalam air atau water sterility dilakukan dengan cara pengambilan pakan, selanjutnya merendam pakan dengan air dingin. Waktu yang diperlukan sampai saat pelet hancur merupakan ukuran daya tahan pelet tersebut. Pengujian daya apung kita dilakukan dengan jalan menentukan pelet ke dalam air. Waktu yang diperlukan mulai saat pelet menyentuh permukaan air sampai tenggelam air di dasar dengan merupakan ukuran daya apungnya. Lalu selanjutnya ada pengujian secara kimiawi. Setelah dilakukan pengujian secara fisik seperti yang tadi, kita akan melakukan pengujian secara kimiawi. Pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kadar gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, serat, dan kadar air. Pengujian ini dapat dilakukan di laboratorium. Parameter yang diuji antara lain
energi gross, protein kasar, lemak kasar, dan kandungan serat. Lalu ada pengujian secara biologis. Setelah melakukan pengujian secara fisik dan kimia, perlu juga dilakukan lainnya, yaitu pengujian secara biologis. Pengujian biologis sangat penting, terutama melihat nilai konversi pakan, yaitu VCR. Nilai ini sebenarnya tidak merupakan angka mutlak karena tidak hanya ditentukan kualitas, juga mengenai faktor lain seperti jenis ukuran ikan, kepadatan, dan lain-lain. Semakin kecil konsumsi makan, semakin baik kualitas pakan karena akan semakin ekonomis. Untuk menentukan kompresi makan, perlu dilakukan pengujian lapangan pada berbagai tipe percobaan. Jadi ada 3 ya teman-teman, pengujian biologis, kimia, dan fisik. Jadi jawabannya manakah yang bukan termasuk uji pakan buatan adalah A ya teman-teman, uji keuntungan, karena fisik termasuk, kimia termasuk, biologi termasuk. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Parameter untuk mengukur daya cerna setiap bahan baku pakan yaitu karbohidrat, A karbohidrat, B protein, C serat kasar, D lemak, E mineral. Bahan baku pakan untuk daya cerna. Oke, langsung aja kita bahas. Menurut NRC tahun 1993, sehingga pakan yang diproduksi dengan harga mahal pun belum tentu memiliki kualitas baik. Oleh karena itu perlu dicari alternatif bahan pakan yang dapat membantu dalam proses pencernaan pakan. Salah satu bahan pakan yang dapat digunakan adalah serat kasar. Serat kasar membantu dalam mempercepat ekskresi sisa-sisa pakan melalui saluran pencernaan. Dalam keberadaannya, serat kasar di dalam pakan saja tidak cukup dengan faktor-faktor pencernaan pakan, dan terdapat faktor-faktor yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur daya cerna, bahan baku yang digunakan adalah serat kasar ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Biaya yang tertinggi budidaya ikan adalah A. Bibit ikan, B. Air, C. Pakan, D. SDM, E. Obat-obatan. Oke, langsung aja kita bahas. Pakan memegang perairan penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kebutuhan pakan selama budidaya dapat mencapai sekitar 60-70% dari biaya operasional budidaya. Menurut Hadadi dan kawan-kawan tahun 2009. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Biaya tertinggi dalam budidaya adalah pakan ya, biaya operasionalnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan kandungannya adalah atau kandungannya dari A. Protein, B. Lemak, C. Karbohidrat, D. Glukosa, E. Vitamin C. Oke, langsung aja kita bahas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah kandungan protein ya teman-teman pada pakan, sebab protein berfungsi sebagai jaringan baru untuk pertumbuhan dan menggantikan jaringan yang rusak. Pengurangan protein berpengaruh negatif terhadap konsumsi pakan. Konsekuensinya terjadi penurunan pertumbuhan bobot. Menurut Kans pada tahun 1993. Di sini sudah dilakukan penelitian, ternyata pengurangan protein sangat berpengaruh negatif terhadap konsumsi pakan. Akibatnya terjadi penurunan bobot ikan. Menurut Kans pada tahun 1993. Oke, jadi jawabannya adalah protein ya teman-teman. Oke, langsung soal berikutnya. Nutrisi yang berpengaruh terhadap perkembangan gonad udang adalah A. Vitamin A, B. Vitamin C, C. Vitamin D, D. Vitamin B, E. Vitamin E. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman.
Penambahan kadar vitamin E atau alpha-tocophenol dalam pakan berpengaruh terhadap tingkat pematangan gonad udang windu asal tambak, tetapi tidak berpengaruh terhadap sintasen atau indeks hepatopankreas somatik. Pemberian vitamin E atau tocopherol dengan kadar 1% sampai 1,5 dapat mempercepat kematangan gonad udang windu asal tambak dan tidak berbeda dengan kadar 22%. Untuk kemenangan gonad indung windu disarankan mencampakkan dengan kadar vitamin E antara 1 sampai 1,5%. Referensinya diambil dari Litbang KKP, teman-teman. Jadi kadar vitamin E yang berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C, yang E, vitamin E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jenis atau obat yang biasa ditambahkan zat atau jenis obat yang biasa ditambahkan dalam komposisi pakan untuk menyembuhkan ikan yang terserang penyakit oleh bakteri adalah A. Vitamin B, mineral, C. Antioksidan, D. Protein, E. Antibiotik. Oke, langsung aja kita bahas. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga digunakan untuk mencegah terjadi infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus. Oke, jadi jawabannya E, teman-teman, antibiotik. Oke. Salah satu produk rekayasa bahan baku yang menggunakan metode fermentasi dengan cara biologis dan kimiawi adalah A. Tepung ikan, B. Tepung kedelai, C. Tepung jagung, D. Sekreversal, E. silase. Oke, langsung kita bahas. Silase ikan adalah suatu produk cair yang dibuat dari ikan-ikan utuh atau sisa-sisa induksi pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan-ikan itu sendiri dengan bantuan asam atau mikroba yang sengaja ditambahkan. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman, silase. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Alat untuk mencetak pele kapung adalah A. extruder, B. ayakan, C. grinder, D. mixer, E. silo. Nah, ini mah gampang ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Pusbang TTG LIPI telah melakukan kegiatan rekayasa dengan memfungsikan extender mie non gandum yang merupakan contoh produk kegiatan tahun sebelumnya menjadi extruder untuk mencetak pelet ikan terapung. Jawabannya adalah yang A, ya teman-teman. Oke. Wadah yang dibuat dengan menggali tanah pada daerah dataran rendah atau dataran tinggi disebut A. tambak, B. bak semen, C. keramba, D. kolam. Oke, seperti biasa saya akan beri waktu 3 detik untuk menjawab. Dan sambil menjawab jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan sampai nggak komen ya, atau jangan lupa nggak subscribe. Oke, langsung kita bahas. Kolam adalah perairan dari daratan yang lebih kecil ukuran daripada danau. Kolam terbentuk secara alami atau dapat dibuat manusia. Oke, jadi jawabannya adalah kolam ya teman-teman. Oke, jawabannya D. Oke, langsung aja lanjut. Kekuatan stratifikasi suhu sangat bergantung pada A. oksigen terlalu, B. oksigen tidak terlalu, C. cahaya matahari yang masuk, D. karbon dioksida yang dihasilkan plankton. Oke, saya ingatkan selalu untuk dipersiapkan alat-alat tesnya, jangan sampai karena hal sepele ketinggalan kartu atau apapun itu jadi membuat terhambat
Jadi dipersiapkan dengan benar dari malam, jangan sampai mau berangkat baru dipersiapkan. Oke, teman-teman. Oke, langsung kita bahas saja. Kekuatan stratifikasi suhu sangat bergantung pada perubahan intensitas cahaya matahari dan kecepatan angin. Jadi jawabannya adalah stratifikasi suhu sangat bergantung terhadap cahaya matahari lalu kecepatan angin ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang C, cahaya matahari yang masuk. Oh ya, lanjut ke soal berikutnya. Lapisan paling bawah danau atau memiliki suhu lebih rendah dibandingkan suhu lapisan di atasnya adalah lapisan A. Hipolimnion, B. Termosilin, C. Metalimnion, D. Eutrofikasi. Oke, langsung aja kita bahas. Hipolimnion adalah lapisan paling bawah danau atau memiliki suhu lebih rendah dibandingkan dengan suhu lapisan di atasnya. Lapisan ini memiliki suhu relatif sama dengan cenderung stabil dengan penurunan suhu di bawah kurang dari 1 derajat Celcius tiap penambahan kedalaman. Oke, jadi jawabannya adalah Hipolimnion. Jadi A ya jawabannya. Oke teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Teknik pembesaran ikan yang cuma mengutamakan pakan alami yang terdapat di kolam budidaya. Teknik pembesaran ikan dinamakan apa ini? A. Ekstensif, B. Semi intensif, C. Intensif, D. Ekspansif. Oke, langsung kita bahas saja. Ekstensif merupakan hanya pakan alami yang tumbuh di tempat budidaya. Lalu ada semi intensif menggunakan pakan alami dan memberikan pakan buatan untuk memenuhi kebutuhan gizi ikan. Lalu ada intensif yaitu hanya menggunakan pakan buatan. Ya, harus diingat ya teman-teman. Kalau intensif atau tradisional hanya menggunakan pakan alami saja. Lalu kalau semi intensif ini 50% pakan alami dan pakan buatan untuk memenuhi gizi ikannya. Lalu intensif yaitu full pakan buatan ya teman-teman, harus diingat ini 3 ini. Jadi jawabannya ada ekstensif atau tradisional. Oke, lanjut. Orientasi dari kegiatan budaya pada aspek ini adalah mendapatkan keuntungan sehingga dikenal sebagai kegiatan A. Aquabisnis, B. Kondisi bisnis, C. Peluang bisnis, D. Dagang ikan, E. Karir bisnis. Oke, langsung kita bahas saja. Budaya perairan merupakan sistem reproduksi yang cukup input produksi atau prasarana dan sarana produksi, proses produksi sejak persiapan hingga pemanenan dan output produksi, penanganan pasca panenan dan pemasaran. Orientasi dari kegiatan budidaya pada aspek ini adalah mendapatkan keuntungan sehingga dikenal sebagai kegiatan bisnis aquaculture atau aquaculture bisnis. Oke, jadi jawabannya A ya teman-teman. Oke, A. Banyakan. Oke, lanjut. Cara pembudidayaan ikan yang baik terdapat pada Permen nomor A nomor 35 Permen KP 2016, B nomor 36 Permen KP 2016, C nomor 37 Permen KP 2016, D nomor 35 Permen KP 2017, E nomor 35 Permen KP 2019. Oke, langsung kita bahas. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia nomor 35 Permen KP 2016 tentang cara pembudidayaan ikan yang baik. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 35 Permen KP 2016. Jawabannya yang A. Oke. Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Webster, B. Burdach, John E. C. Wetton, F. D. Boyd, E. Watanabe. Oke, langsung aja karena durasi sudah semakin banyak, kalian juga pasti akan jenuh. Oke, langsung kita bahas aja, nggak pakai lama.
Aquaculture merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia, dan menurut Webster Dictionary tahun 1990. Jadi jawabannya yang ya teman-teman harus diingat nih, kali aja keluar, tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak keluar kali. Oke, lanjut. Budidaya lebih dari satu jenis organisme aquaculture di kolam yang sama disebut sebagai A. Polikultur, B. Monokultur, B. Penkultur, D. Aquaculture. Oke, langsung kita bahas saja. Polikultur adalah budidaya lebih dari satu jenis organisme aquaculture di kolam yang sama. Diharapkan produksi ikan ini bisa dimaksimalkan. Harus diingat, polikultur lebih dari satu jenis organisme ya, lebih dari satu jenis organisme. Kalau cuma satu organisme, kalau ada cuma satu organisme, maksudnya ke monokultur ya teman-teman, harus diingat ya. Jadi polikultur namanya juga poli ya, poli bisa banyak kalau poli. Oke, jadi jawabannya yang gampang kan, gampang lah, masa nggak bisa, besok mau ujian pasti udah belajar banyak. Oke, lanjut. Biaya tertinggi budidaya ikan adalah A. Bibit ikan, B. air, C. pakan, D. SDM, E. kopi. Apa ini kopi? Tolong dong editor ini. Aduh, siapa yang buat soal ini? Kenapa ada kopi ini? Kopi mau wajib lah. Oke, silakan dijawab teman-teman. Saya ingatkan selalu, jangan lupa untuk mempersiapkan ujian besok. Alat tulis ya berupa ini ya, berupa pensil ya, ada juga ya, kartu ujian dan pakaian juga dipersiapkan agar kalian tidak terburu-buru besok saat berangkat ujian. Oke, langsung aja kita bahas. Pakan memegang peran penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kebutuhan pakan selama budidaya ikan mencapai sekitar 60-70 derajat dari biaya operasional budaya menurut Adadi dan kawan-kawan tahun 2019. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman, kopi. Bukan, salah. Kok kopi sih? Ini siapa sih yang naruh kopi? Parah. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke. Referensi yang saya ambil adalah, kalian bisa baca sendiri di sini dan masih banyak lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Upaya pencegahan yang harus diperhatikan yang dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia adalah istilah dari A. Sistem jaminan dan keamanan, B. Pengolahan, C. Distribusi, C. Cara penanganan ikan yang baik, E. Sertifikasi. Seperti biasa, saya akan memberi waktu 3 detik untuk menjawab. Sambil menunggu, kalian bisa klik subscribe dan komen jika kalian ingin konten-konten apa yang ingin dibahas. Dan jika ada pertanyaan atau soal-soal, kalian bisa taruh di komentar. Oke, langsung kita bahas. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus dilakukan sejak praproduksi sampai pendistribusian untuk menghasilkan sistem perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Lalu di sini ada penanganan. Penanganan adalah sebagian atau keseluruhan dari rangkaian kegiatan dan atau perlakuan setiap ikan, mulai dari penerimaan, penyiangan, pemotongan, pencucian, sortasi, pembekuan, pengemasan, penyimpanan, sampai pendistribusian. Lalu pengolahan adalah rangkaian kegiatan atau perlakuan dari bahan baku ikan melalui proses pemanasan, pengasapan, penggaraman, fermentasi, pengeringan, manariting, ekstrasi, eksklusi atau kombinasi antara proses-proses tersebut sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Lalu di sini ada istilah distribusi adalah rangkaian kegiatan penyeluruhan hasil perikanan suatu tempat ke tempat lain dengan cara angkutan ataupun untuk tujuan produksi, pengedaran dan perdagangan, termasuk
penampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu dipasarkan dan diolah lebih lanjut. Lalu di sini ada cara penanganan ikan yang baik atau CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan menjamin mutu dan hasil keamanan perikanan. Lalu di sini ada sertifikasi rangkaian kegiatan rangka penerbitan sertifikat terhadap penerapan penanganan ikan yang baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi di sini kita bisa ambil dari kunci-kuncinya ya teman-teman. Jaminan mutu dan keamanan adalah upaya penjagaan yang harus diperhatikan sejak praproduksi sampai pendistribusian. Lalu penanganan ini dari rangkaian, penerimaan hingga pendistribusian, lalu pengolahan, yaitu adalah proses pemanasan sampai ke untuk konsumsi manusia, yaitu pengolahan. Distribusi yaitu cara pengangkutan ya teman, cara pengangkutan sarana tujuan produksi atau bisa menampung sementara sebelum diangkut ke yang lebih lanjut. Cara penanganan ikan yang baik yaitu kita lihat dari sini kuncinya ada di cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan perikanan. Sedangkan sertifikasi ya di sini ada penerbitan sertifikasi ya teman-teman, kuncinya. Oke. Jadi jawabannya ada yang A ya, upaya pencegahan yang harus diperhatikan dalam sejak praproduksi adalah jawabannya yang A. Sistem jaminan dan keamanan. Oke. Lanjut ke soal berikut ya. Tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Masuk dalam permen A52A Kepmen KP 2013, B nomor 19 Kepmen 2010, dan C nomor 20 Kepmen 2019, dan D nomor 26 Kepmen 2019. Oke, langsung aja kita bahas. Inspeksi ada pemeriksaan terhadap penerapan CPIB dan unit pengupul spoiler berdasarkan putusan Menteri Perikanan nomor 5A Kepmen 2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Dari jawabannya yang 52A Kepmen 2013. Unit pengepul atau spoiler harus memperhatikan jenis ikan tertentu yang dilarang atau memerlukan persyaratan tertentu yang dipasarkan untuk konsumsi manusia, di antara mana ikan yang boleh dikonsumsi manusia. Di antara ini mana ikan yang boleh dikonsumsi manusia, yaitu A. Tetraodontidae, B. Molidae, C. Didontidae, D. Cantigasteridae, E. Pangasius. Oke, langsung dibahas. Unit pengepul atau spoiler harus memperhatikan jenis ikan tertentu yang dilarang atau diberikan persyaratan tertentu yang dipasarkan untuk konsumsi manusia. Misalnya ikan berhasil yang berasal dari famili Pterodontidae, Molidae, Diodontidae, lalu ada Changesidae. Di sini masuk yang tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, dan ini tidak boleh dikonsumsi. Jadi jawabannya yang E, Pangasius. Peran bakteri sebagai kontrol biologis dalam sistem budidaya ikan adalah A. Meningkatkan daya cerna dengan menyediakan enzim esensial, B. Memproduksi substansi yang menghambat pertumbuhan ikan patogen, E. Menyerap bahan organik terlarut, D. Oportunistik, E. Semua benar. Oke, langsung kita bahas. Peran bakteri kontrol biologis dalam sistem budidaya ikan menurut Irianto tahun 2003 adalah dapat melakukan kompetensi dengan bakteri patogen, menambah nutrisi dengan menyediakan nutrisi esensial, meningkatkan daya cerna dan menyediakan enzim esensial, menyerap bahan organik terlarut, lalu memproduksi substansi yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen, lalu yang terakhir adalah oportunistik. Jadi semua masuk ya teman-teman, meningkatkan daya cerna enzim esensial, lalu memproduksi substansi yang menghambat bakteri patogen, lalu menyerap bahan organik terlarut, lalu oportunistik. Jadi jawabannya yang E. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Larva usia sampai dengan umur 40 hari diberikan pakan berbentuk A. Emulsi, B. Tepung halus, C. Tepung kasar, D. Remah
pelet. Oke, langsung kita bahas. Untuk pakan buatan untuk ikan, ini adalah umurnya. Umur sampai dengan 10 hari diberi emulsi, lalu 10 sampai 20 hari diberi tepung halus, 20 sampai 40 hari diberikan tepung kasar, lalu 40 hari sampai 80 hari diberikan remah. Umur lebih dari 80 hari diberikan pelet. Jadi jawabannya yang emulsi. Dalam melakukan cara karantina ikan yang baik, analisis resiko dilakukan dengan 4 tahapan penilaian, kecuali identifikasi bahaya, penilaian resiko, C. manajemen resiko, D. komunikasi resiko, dan E. menangani resiko. Oke, langsung aja dibahas. Dalam melakukan analisis resiko dilakukan dengan 4 tahapan penilaian, yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko, manajemen resiko, dan komunikasi resiko. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kegiatan yang harus dikerjakan oleh pengelola UPI dalam melaksanakan alur produksi CKIB saat ikan masuk, kecuali A. ikan yang masuk UPI berasal dari penyuplai ikan supplier yang dipersyaratkan mempunyai rekam data kesehatan dan asal ikan yang secara jelas. Ikan hias dipelihara bercampur dengan ikan konsumsi dan pancing yang berlaku sebaliknya. Ikan yang dikirim ke UPI di lalu lintasan harus dalam keadaan sehat atau tidak menunjukkan gejala sakit, klinis atau sakit. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina ikan dengan keterangan dari instansi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ikan harus memiliki tubuh yang besar dan sehat secara fisik. Oke, langsung dibahas saja. Ini merupakan syarat-syarat ikan masuk sebelum tahap-tahap kegiatan yang harus dikerjakan oleh pengelola UPI dalam melaksanakan alur produksi. Saat ikan masuk, ikan yang masuk ke UPI berasal dari penyuplai ikan spoiler yang memiliki syarat rekam data kesehatan ikan yang secara jelas. Betul. Lalu ikan hias tidak dipelihara bercampur dengan ikan konsumsi, ikan pancing berlaku sebaliknya. Yang B betul. Ikan yang dikirim ke UPI dilaksanakan harus dengan keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis. Ini betul. Lalu dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina ikan yang keterangannya dari instansi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. D betul. Jadi yang kecuali adalah yang E, teman-teman. Ini sehat oke, tapi yang besar belum, yang kecil juga boleh. Ini tidak termasuk, dari jawabannya yang E, yang kecuali. Lanjut soal berikutnya. Pada saat alur CKIB, jika ikan yang pada saat diterima menunjukkan gejala klinis terinfeksi penyakit atau terdapat kematian 30%, maka A. ikan dimusnahkan, B. ikan tetap dikirim, C. ikan diganti, D. dikembalikan ke spoiler, E. ikan dibiarkan saja. Oke, langsung yang dibahas. Pada saat aklimatisasi dan adaptasi, setiap masukan ikan dilakukan seleksi kesehatan dan cara pengamatan visual dan morfologis ikan. Ikan yang lolos seleksi di atas dilakukan aklimatisasi dan adaptasi dan pengamatan gejala klinis agar ikan yang dipelihara stok merupakan ikan yang sehat dan berkualitas. Ikan yang pada saat diterima menunjukkan gejala klinis terinfeksi penyakit atau terdapat kematian lebih dari 30%, maka ikan ditolak atau dikembalikan ke spoiler. Oke, jadi jawabannya yang D, teman-teman, dikembalikan ke spoiler. Oke, ikan dikembalikan. Oke, lanjut soal berikutnya. Kegiatan dalam CKIB isolasi prapanen dilakukan dengan kegiatan pengamatan ikan selama A. 1 bulan, B. 1 sampai 3 bulan, C. 20 hari, D. 1 sampai 3 hari, E. 4 sampai 14 hari. Oke, langsung ya jawab. Isolasi prapanen. Isolasi prapanen merupakan kegiatan pengamatan terhadap kesehatan dan mutu ikan selama 4 sampai 14 hari bertujuan untuk memenuhi standar yang disyaratkan oleh konsumen negara tujuan. Jadi jawabannya adalah 4 sampai 14 hari. Oke, selesai sampai sini aja.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you again.